Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kok tidak semangat anak-anak jawab salamnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak yang cantik dan ganteng-ganteng, yang soleh dan soleha? Apa semua sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran kita meskipun dalam keadaan masih daring atau online. Tapi Bu Guru berharap tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Ibu juga berharap semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa sebagai hamba Allah yang selalu patut bersyukur kepada Allah, mari kita berdoa supaya insya Allah pembelajaran kita menjadi berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Nah, untuk berdoa, Bu Guru minta untuk Mbak Soleha memimpin doa. Terima kasih Bu Guru. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa yang kita baca waktu itu bila ya. Doa belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mbak Soleha yang sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Selanjutnya, sebagai bangsa Indonesia, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia merdeka, Nusa Bangsa kita bela bersama. Ya, terima kasih anak-anak. Dengan penuh semangat menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apa hari ini anak-anak hadir semua? Hadir Ibu. Hadir, Bu. Atau ada yang tidak hadir karena alasan sesuatu? Hadir Tidak, Bu, semua hadir ya? semua. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Ya, untuk materi kita sudah nampak di layar ya? Sudah Ibu. Ya, Bu. Ya, materi kita hari ini adalah masih tentang larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran.
untuk materi yang kemarin dengan pembahasan yang sama yaitu minuman keras, judi, dan pertengkaran. Apa masih ada yang ingat ya pelajaran minggu kemarin? Ayo anak-anak. Lupa. Ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu kemarin ya? Mengenai judi. Apa itu judi? Apa itu minuman keras? Minuman yang memabukkan, Bu. Ya, pintar. Berarti anak-anak tadi malam sudah membuka-buka bukunya ya? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu menganalisis cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian kita menguraikan contoh-contoh bagaimana cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, masuk pada materi pertama. Untuk larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, kemudian Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Ini semua adalah dalil tentang larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum kita masuk pada cara menghindari minuman keras, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu miras atau minuman keras. Yaitu, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Jadi anak-anak, jangan sampai kalian mencoba untuk minuman keras ini. Karena hal ini adalah sesuatu minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minuman keras ini sangat berbahaya karena dapat memengaruhi pikiran. Mohon maaf anak-anak, ini slide-nya. Nah, dampak dari minuman keras ini adalah yaitu malas makan sehingga fisik menjadi lemah dan kurang gizi. Kemudian hidup jorok sehingga terkena eksim, penyakit kelamin, dan penyakit lain. Kemudian terkena penyakit paru-paru atau hepatitis. Selanjutnya, sering mengalami sakit kepala, mual, muntah, dan sulit tidur. Kemudian gangguan otot jantung dan paru-paru. Nah, itu tadi dampak dari minuman keras. Jadi atau miras. Jadi kalian sepatutnya menjauhi minuman tersebut. Selanjutnya adalah judi. Apa itu judi? Ada yang tahu pengertian judi? Mungkin ada yang bisa baca apa itu judi? Baca di slide Ibu Guru ini. Taruhan, Bu. Orang main lotre, Bu. Ya, kenapa? Orang main lotre, kemudian Ya. bertaruh. Orang main lotre. Itu termasuk ke dalam jenis judi. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya diisyaratkan adanya sesuatu materi
yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan kerugian bagi yang kalah. Contohnya bisa kalian lihat di samping ini, ada angka dan lain sebagainya, ada uang yang dipertaruhkan. Kemudian, kegiatan judi mengandung 3 unsur. Yang pertama, adanya materi yang dipertaruhkan. Kemudian, adanya sistem permainan yang menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Serta, pihak yang menang akan mengambil harta sebagian atau seluruh atau kelipatannya dari materi yang jadi taruhan. Sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Jadi inilah 3 unsur yang termasuk ke dalam judi, permainan judi. Selanjutnya adalah dampak negatif dari judi itu sendiri. Apa saja dampak negatif dari judi? Yang pertama adalah memecah belah persaudaraan antar sesama. Kenapa bisa dikatakan memecah belah persaudaraan antar sesama? Karena apabila ada yang kalah, maka pastilah terkadang ada yang tidak menerima kekalahan tersebut, sehingga dapat memecah belah persaudaraan antar sesama. Kemudian yang kedua, menimbulkan kebencian, permusuhan, dan ujungnya bisa menjurus pada pembunuhan. Kemudian, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi dampak dari perbuatan judi. Nah, coba anak-anak lihat di gambar ini ada gambar animasi apa ya? Orang berkelahi, Bu. Sains saya. Pintar, Mas Raja. Ini Dragon adalah Ball. orang yang sedang berkelahi. Nah, ini termasuk dalam pertengkaran. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh remaja saat ini. Banyak sekali macamnya, seperti contohnya tawuran dan lain-lain sebagainya. Pertengkaran antar pelajar biasanya terjadi di mana-mana. Nah, menurut kalian, apakah pertengkaran termasuk perilaku terpuji? Enggak, Bu. Tidak, Boten. tentu saja bukan perilaku yang terpuji ya. Makanya jangan Iya, Bu. dicontoh anak-anak. Pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka. Jadi banyak sekali dampak dari pertengkaran tersebut. Bahkan sampai terkadang karena pertengkaran itu bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Karena dari pertengkaran itu biasa menimbulkan terjadinya emosi, kemudian terjadi pembunuhan misalnya. Kemudian jika sudah memakan korban, maka pertengkaran akan diproses oleh pihak yang berwajib atau yang berwenang. Nah, Islam menyatakan bahwa manusia yang membunuh satu manusia bukan karena manusia itu membunuh manusia lainnya atau berbuat kerusakan, maka ia telah dianggap membunuh seluruh umat manusia. Kemudian selanjutnya, nah, ini kita masuk pada cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Bagaimana cara kita menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Yaitu yang pertama bergaul dengan sahabat yang soleha. Jadi kalau memilih teman untuk bergaul itu harus juga melihat kriteria-kriteria. Bukan Bu Guru melarang kalian berteman dengan siapapun, tapi berteman dengan orang yang baik akan membuat kita jadi baik juga. Kemudian yang kedua mendekatkan diri kepada Allah. Kok ini ya?
Masih kelihatan anak-anak? Masih, Bu. Ya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita senantiasa harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian yang selanjutnya, mengisi waktu dengan aktivitas yang bermanfaat. Seperti apa? Misalnya tadarusan atau belajar, mengisi waktu yang bermanfaat atau membaca buku yang ada hubungannya dengan pelajaran supaya bisa menambah ilmu pengetahuan. Boleh juga membaca cerita-cerita tentang sahabat-sahabat Nabi dan lain-lain. Intinya membaca. Kemudian menyadari bahwa malaikat yang berada di kanan kiri kita senantiasa mencatat segala perbuatan kita. Nah, dengan menyadari bahwa ada malaikat di sebelah kiri kanan kita yang mencatat, otomatis kita akan merasa takut dan punya keinginan untuk menghindari hal-hal tersebut. Minuman keras, judi, dan pertengkaran. Karena di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kita itu ada malaikat yang senantiasa mencatat perbuatan kita. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ada yang masih ingat ya, malaikat apa yang mencatat amal perbuatan baik kita? Rokib. Rokib. Nah, yang mencatat amal perbuatan buruk kita adalah Atid. Pintar anak-anak soleh dan soleha. Kemudian yang terakhir adalah membaca Al-Quran atau tadi Ibu bilang tadarusan. Dengan kita membaca Al-Quran, itu adalah salah satu cara untuk menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, yang berikutnya adalah hikmah menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Apa saja hikmahnya kalau kita menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Yang pertama adalah mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita senantiasa menghindari perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, maka Allah akan senantiasa memberikan rahmat-Nya dan petunjuk-Nya kepada kita. Kemudian dengan menghindari minuman keras, maka kita akan bersemangat dalam meraih cita-cita. Kalian semua punya cita-cita kan? Punya, Ibu. Ya, jadi harus bersemangat dalam meraih cita-cita. Dengan apa? Dengan belajar bersungguh-sungguh. Kemudian dapat berpikir jernih. Dengan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, dapat membuat pikiran kita jernih. Karena apabila kita mengonsumsi minuman keras atau miras, maka nanti hasilnya seperti ini. Apa yang kalian lihat pada gambar? Pusing. Orang teler, Bu, mabuk. Ini orang yang sedang mabuk. Kalau di Papua itu bilangnya play. Lagi play ini kalau di Papua. Nah, kenapa dia bisa seperti ini? Karena minum minuman keras. Kalau di Papua minuman keras dibilang tomber. Betul enggak Pak Raja? Betul enggak Mas Raja dan dan Mbak Soleha? Betul. Di Papua, Iya, betul. kalau di sini tuh dibilang itu minuman tomber. Nah, itu dampak dari minuman keras atau miras ini. Kemudian, sepatutnya kita senantiasa menghindari ketiga perbuatan tersebut, perbuatan tidak terpuji tersebut, karena itu merupakan adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an surah
Al-Maidah sudah dijelaskan bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sini tentang larangan miras. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang larangan miras. Anak-anak bisa lihat di slide ya? Ya, terlihat Ibu. Tidak terlihat? Ada terlihat. Ya, Ada. terlihat di sini ini adalah hadis tentang larangan miras. Kullu muskirin hamran wa kullu muskirin Haram. haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi jauhilah perbuatan ini, yaitu meminum minuman keras atau miras. Kemudian larangan berjudi. Ini hadis tentang larangan berjudi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja di antara kalian yang bersumpah dengan mengatakan dalam sumpahnya demi Lata, maka hendaklah dia segera menyebut la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengajak temannya berjudi dengan mengatakan mari berjudi, maka hendaklah dia bersedekah. Kenapa? Karena perbuatan judi itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada hadis tentang larangan bertengkar. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oh iya, Mas Hamid, silakan Iya, bertanya. Bu. Bu, jika suatu hari saya diajak teman untuk berjudi, kalau saya enggak mau, saya enggak ditemenin, itu terus gimana, Bu, langkahnya, Bu? Kalau suatu hari diajak sama teman untuk berjudi, bagaimana cara langkah kita? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab ya. Ya, saya Bu Guru. Nanti Ya, Mas Hamid juga Mas bisa berteman saja. dengan dia, berteman dengan saya saja nanti. Mas Hamid saya ajak mancing. Bagus, Pak. Bagus, Mas. Ya, saya mancing aja kalau gitu. Ya, mancing Ya. dapat ikan, dapat pahala. Ya, kalau ada teman-teman yang mengajak kita berjudi misalnya, atau yang mengajak kita minum minuman keras atau miras, bagaimana langkah kita? Sebaiknya kita menolak dengan sopan, dengan santun, dan mengingatkan teman kita bahwa sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang bagus, Mas Hamid. Ada pertanyaan lagi ya, anak-anak? Bagaimana Sudah Ibu paham? kalau Ya. kalau ada orang mabuk terus naik motor, nanti bagaimana Ibu itu? Ditangkap polisi tidak ya? Oh, iya. Kalau ada orang mabuk yang naik motor, itu biasanya akan membahayakan ini ya, lalu lintas ya. Karena itu akan biasanya orang yang mabuk itu tidak sadar akan apa yang dia perbuat. Karena pikirannya sudah dikuasai oleh minuman tersebut. Nah, kalau ada pengendara yang sedang mabuk, maka seharusnya itu teman-teman ada yang tahu bagaimana caranya? Ada yang bisa menanggapi? Bagaimana kalau ada pengendara yang sedang mabuk di jalanan? Apa perlu kita laporkan? Laporkan, Bu. Laporkan polisi. Kasih tahu Pak Ya, polisi. Tapi jangan polisi dilapor- yang tidur, Bu. dilaporkan ke pihak yang berwajib supaya bisa ditangani karena nanti akan mengacaukan lalu lintas. Jadi harus dilaporkan bahwa di jalan ini ada pengendara yang sedang mabuk. Itu bisa mencelakai pengendara yang lain. Maka sepatutnya kita laporkan ke pihak yang berwajib. Masih ada yang bertanya, yang ingin bertanya? Atau sudah tidak ada pertanyaan lagi, anak-anak?
Ya, alhamdulillah berarti kalian sudah paham semua ya tentang larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Untuk pertengkaran itu, Ibu mengingatkan, biasanya di satu lingkungan sekolah itu dengan berbagai karakter yang beda-beda, kadang kita bersilang pendapat. Nah, hal tersebutlah yang biasa menimbulkan pertengkaran. Jadi, jangan sampai kita terbawa emosi. Harus senantiasa menjaga emosi kita supaya tidak terpancing dengan keadaan. Nah, itu pembahasan kita mengenai menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan memberikan tugas. Nah, nanti Ibu kirimkan tugas kalian di WA grup ya. Sudah ada lembar LKPD-nya, Ibu nanti kirimkan di grup WhatsApp kita, grup WA kelas kita, dan nanti akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan ya anak-anak. Iya, Ibu. Iya, Bu. Tugas yang diberikan guru, Bapak Ibu guru itu harus dikerjakan karena itu adalah merupakan tanggung jawab. Jadi, kalau tidak mengerjakan berarti kalian tidak punya tanggung jawab sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang siswa. Nah, sebagai kesimpulan, kita sebagai umat yang beragama sepatutnya menghindari hal-hal atau perbuatan yang tercela seperti perbuatan yang tadi itu, minuman keras, berjudi, dan bertengkar. Nah, sampai di sini pertemuan kita tentang cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu akhiri pertemuan kita. Sebelum kita pulang atau menyelesaikan pembelajaran kita, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mengucap syukur kepada Allah karena kita sudah selesai belajar. Alhamdulillah. Iya. Ibu guru minta satu orang untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Mari teman-teman kita tutup doa pada hari ini. Mudah-mudahan Tuhan berkahi. Kita tutup dengan doa penutup majelis. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya anak-anak, terima kasih Mas Raja yang sudah memimpin doa penutup kita hari ini. Ibu mengingatkan agar kalian senantiasa menjaga kesehatan. Insya Allah kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas sana loh. Tadi Sudah semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Nenek. Sudah selesai.